Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles di live Instagram kali ini. Nah, memang sekarang akhirnya setiap hari kita mengadakan live Instagram yang semoga bisa bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Nah, kali ini saya akan live Instagram dengan salah satu sejawat senior saya yang saya juga sangat gemar ini. Dr. Sonia Wibisono, dan akhirnya kita bisa live bareng. Saya lagi tunggu join live dari Dr. Sonia gitu. Dr. Sonia, oke. Ya. Nanti sebentar jika ada pertanyaan konsultasi mengenai apa aja, mengenai hal-hal umum, disilahkan. Mumpung dua-duanya dokter, jadi kalau untuk kesehatan mengenai corona juga disilahkan gitu. Nah, saya lagi menunggu join live dari Dr. Sonia. Sudah ada kah? Oke, jadi siapa yang mau bertanya, mau konsultasi, silakan. Kadang-kadang memang tidak terbaca, jadi kalau misalnya ada yang belum terbaca, segera ditanya-tanya ulang. Dan jangan lupa, setelah acara ini akan diumumkan giveaway. Giveaway itu dipilih dari pertanyaan-pertanyaan yang terhits lah, terbaik lah, gitu. Oke, Dr. Sonia udah masuk kah? Ya, jadi kalau giveaway nanti tanya pertanyaan-pertanyaan yang terhits atau terbaik nanti akan dipilih oleh tim Ekles, akan mendapatkan giveaway. Oke, saya tetap masih menunggu. Oh ya, itu halo dok, ya sudah bisa join? Join live dari Dr. Sonia. Jadi bagi siapa-siapa yang mau bertanya atau apa disilakan. Akhirnya. Halo Akhirnya. dong. Halo dokternya. Selamat bermalam Sabtu. Ini malam Sabtu ya hari Oh, ini ya, malam bukan Sabtu ya? malam Ya Minggu. benar-benar. Malam Apa kabar Sabtu, dok? bukan malam Minggu. Baik-baik dok, sehat selalu ya dok, sehat Ya, selalu ya. dokter Lagi, Sonia juga. lagi Itu corona nih, gimana dok? Activity dok, ngapain aja dok? luar Live biasa. Instagram setiap hari ya. Ya, Instagram sehari-hari Banyak setidaknya. ide. Setidaknya yang bermanfaat lah bagi apa ya? Iya, Jadi tetap aktif tapi setidaknya yang bermanfaat bagi yang menyimak gitu dong. Nah dok, iya pasti. ya. Nah, itu sebabnya tadi sebelum dokter gabung saya bilang saya sangat senang banget bisa join live dengan dokter Sonia karena sejawat saya dan senior yang ini saya sangat ngefans dulu, dokter Senior Sonia gitu itu. dok ya, gawat nih kalau ngomong sama dokter Hitung sama dokter Ekles semuanya apa senior gitu ya, ngomongnya gawat nih dok. Soalnya bedanya berapa tahun ya dok, coba Enggak ya ngaca kok, dulu berapa beda tahun. setahun kok dok, saya 17, dokter 18. Aduh, alhamdulillah gitu ya dok ya, Alhamdulillah. beda Nah, setahun. ya dok, nah ya dokter tadi corona ya memang luar biasa dokter ya, tapi saya percaya something happen for a reason dok ya, walaupun klinik tutup, walaupun tapi tetap kita bisa ada aktivitas-aktivitas lain yang setidaknya bermanfaat. Nah dokter gimana nih dok, selama corona gimana di rumah dok? Iya, jadi memang corona ini sebenarnya kita tetap bisa ngambil positif side-nya sih ya menurut saya ya. Karena saya itu tuh jadi lebih betah sih di rumah karena kan kita bisa lebih deket sama anak, bisa lebih ngobrol. Jadi tadinya tuh mungkin yang kita sibuk masing-masing, apalagi anak aku kan udah lumayan gede, jadi mereka semua tuh udah ke sekolah dan les gitu, bisa sampai sore, pulangnya tuh bisa jam 4, jam 5. Jadi ketemu tuh paling ya kalau sore aku kan udah harus berusaha. Jadi walaupun uh, saya kan juga maksudnya wanita Ya, pengen berkarir ya, namanya ya, juga udah sekolah dokter ya, sekolah ya. capek-capek kan kalau Capek-capek ya dok? nggak berkarir. Ya, Tapi sebenarnya ibu rumah tangga itu juga capek loh jadi ibu rumah tangga, tapi kan kita karena udah memilih pengen berkarir ya udah deh kita berkarir. Tapi kalau saya tuh usahain pokoknya begitu anak datang tuh kalau bisa udah di rumah gitu. Jadi pengen banget tetap meluangkan waktu buat anak, apalagi waktu anak udah besar tuh, waktu itu aku pernah ada sedikit masalah ya karena anak aku tuh baru mau masuk teenager. Kan aku 3 cowok semua. Jadi ya. mereka tuh yang gede tuh kayaknya agak cuek gitu, lebih cuek. Jadi aku tuh kayak suka dicuekin. Jadi dia kalau aku masuk kamar dia tuh dia agak
mau sendiri, main game sendiri gitu, atau misalnya bikin PR. Terus kadang-kadang kalau aku sibuk, aku kan cuma ke kamar dia terus nanya, gimana PR-nya? Udah belum? Udah makan belum? Besok mau makan pagi apa? Jadi mau ngecek-ngecek itu aja, dia tuh kayaknya jadi males gitu ngobrol sama aku. Soalnya kayaknya tuh aku cuma ngecekin PR-nya dia, cuman mau misalnya ngomelin kalau misalnya belum bikin PR atau main game terus gitu. Nah, aku lagi mikir nih kok lama-lama kok jadi jauh ya sama aku. Terus jadi aku mulai melakukan pendekatan. Jadi misalnya kalau lagi weekend atau lagi libur, aku ajak makan siang, ajak ngobrol-ngobrol. Ternyata tuh efek. Jadi tuh kalau sebagai orang tua tuh kalau kita nggak ngeluangin waktu untuk ngobrol, sama sebenarnya sama siapa aja, sama pasangan, sama temen yang kita mau pengen deket, itu tuh kita harus ngeluangin waktu. Terutama buat anak ya, karena sekarang kan gadget itu bener-bener semua anak pegang ya, sampai anak SD pun pegang gadget. Nah itu kadang-kadang mereka tuh terlalu fokus ke gadgetnya dan mereka tuh bisa lihat apa aja di gadget. Jadi kalau orang tua itu nggak ngedeketin mereka, nggak bisa curhat heart to heart ya kayak temen, misalnya terlalu diktator gitu, yang ada nanti mereka malah menjauh dan mereka lebih percaya sama apa yang ada di gadget daripada sama orang tuanya. Jadi pendekatan itu penting banget sih, komunikasi ya. Makanya saya Komunikasi. selalu iya, saya selalu tuh pengen di rumah kalau mereka udah di rumah, kecuali misalnya ada acara penting banget atau acara sama suami, keluarga, atau yang penting kalau yang cuma acara kayak hura-hura gitu, aku udah skip sih kalau yang malam-malam ya, karena aku mentingin waktu bersama keluarga di rumah. Nah, saat corona ini aku tuh jadi happy banget sih sebenarnya bisa spend waktu lebih ya, karena kan anak-anak di rumah terus, belajar online dari rumah. Jadi aku bisa kadang-kadang kalau misalnya siang sambil bales-balesin email, sambil bikin presentasi, kalau lagi jenuh kan kita tuh sebenarnya duduk terus kan juga nggak bagus ya. Kita harusnya tiap 30 menit kan stretching atau tiap 1 jam jalan-jalan gitu kan. Kalau di kantor kan kita bisa keluar-keluar. Cuman kalau di rumah kan ya kita harus bosen, jenuh di duduk karena posturnya juga kan nggak bagus ya kalau duduk terus ya. Kita harus stretching. Kayak aku jalan-jalan kan melihat anak yang 1, 2, 3. Jadi bisa ada komunikasi juga sama mereka, enak juga sih. Jadi lebih deket ya kalau sama suami kan juga bisa lebih banyak waktu lah buat ngobrol gitu. Ya. Tapi tau gak sih dokter Eko katanya ada Gimana? gosipnya ya bahwa di luar negeri itu katanya tingkat perceraian itu lebih tinggi katanya karena orang-orang tuh biasa melampiaskan jadi misalnya nggak suka sama suaminya kayak karena suami suka marah-marah atau nggak suka sama istrinya karena istrinya terlalu bawel. Jadi mereka tuh biasanya melampiaskan dengan cara ke kantor. Kalau ke kantor kan bisa bebas tuh dari istri atau suami. Nah, habis itu pulang-pulang capek tinggal tidur gitu. Nah, katanya justru karena corona ini jadi kan lockdown jadi bareng terus tuh banyak yang berantem gitu katanya. Jadi ujung-ujungnya divorce gitu katanya. Kalau di luar Efek dari negeri ya. corona. Cuma kalau Oh, jadi ada iya plus dok. minusnya lah Ada masing-masing. plus Menurut minusnya. aku sih oke sih. Jadi lebih ada pendekatan sama keluarga ya. Kita bisa cobain masak-masak bareng, nyanyi bareng, misalnya main-main musik bareng. Kalau yang suka main musik keluarganya, atau Ya. bisa main board game. Dulu kan zaman dulu tuh ada tuh zaman kita, zaman aku kecil ya, dokter mungkin masih muda. Dokter nggak kenal itu nggak sih, kenal mainan monopoli nggak sih, atau Oh kayak kenal, apa tahu yang pakai lah, kartu tahu dong. trading Sampai sekarang ada kok itu. gitu ya, ular tangga gitu, Ular tangga. terus Ya. catur. Nah, gitu-gitu kan bisa dimainin sama bareng keluarga gitu ya. Ya. Sekarang dulu kan Ya. nggak Jadi ada waktu benar mungkin. dok. Jadi memang positifnya bonding dengan keluarga sekarang lebih apa? Karena Rasa otomatis kan sehari-hari di rumah. Jadi dan benar sih nggak dok? Menurut dokter kadang-kadang gini apa wanita kadang-kadang apa namanya berkarir gitu. Gitu. Dokter setuju nggak dengan wanita berkarir? Itu dulu. aku sih oke aja Uh-uh. selama gini. Jadi aku kan suka ya berteman dengan orang segala usia. Jadi aku berteman sama ibu-ibu yang udah tua, sama maupun yang masih muda-muda lah, kayak dokter Ekles gitu ya, milenial gitu. Jadi aku suka bergaul karena kalau di tiap event aku kan aku ketemu berbagai macam orang ya. Jadi ada komunitas misalnya ibu-ibu dan wanita yang udah agak tua, atau ada komunitas anak-anak milenial. Kan itu semua tuh berbeda jiwa ya menurut aku. Jadi kalau ibu-ibu yang aku suka berguru sama yang udah tua, terus mereka tuh suka cerita gitu. Jadi kita tuh sebagai wanita tuh memang harus mengorbankan sesuatu gitu. Jadi harus pilih gitu. Misalnya mau jadi wanita karir atau wanita tengah-tengah, misalnya ada yang Ada freelance karir, atau ada tetap rumah tangga, oke? atau ada di tengah.
bisa di Oke. tengah. Jadi aku tuh lebih lebih memilih yang agak di tengah sih sebenarnya. Jadi kalau yang di karir tuh mereka benar-benar di kantor terus misalnya, atau bahkan ada yang punya bisnis sendiri yang dikembangkan gitu. Kayak banyak kan pejabat-pejabat atau direktur-direktur yang wanita gitu ya. Tapi Ya. tentunya mereka harus mengorbankan. Jadi aku pernah ngobrol tuh sama direktur atau owner ya suatu PT yang besar. Jadi dia bilang memang dia tuh mengorbankan waktu bersama anak. Jadi dia waktu kecil tuh misalnya jarang ketemu anaknya, terus anaknya mungkin lebih dia titipin sama suster dan sama ibunya gitu ya. Jadi dia mengorbankan memang momen-momen anak itu gitu bersama bersama anak gitu Kebersamaan ya. sama Dan suami. Oh, iya, gimana iya, dok? tapi kan ada juga misalnya ibu-ibu yang bener-bener maunya di rumah aja, take care anaknya kan nggak mau ada suster sama sekali. Itu juga sebenarnya bagus menurut aku ya, karena kan dia bonding. Nah, kita juga nggak bisa salahkan ibu-ibu yang mau wanita berkarir, cuman dia memang harus kehilangan waktu bersama anaknya, ya itu pilihan sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sih oke-oke aja, yang penting anaknya tuh ada yang membantu mengasuh. Dan sebenarnya yang penting itu sebenarnya bukan cuma makan mandi ya, yang lebih penting kan kita menanamkan nilai-nilai terhadap anak itu. Karena dari kecil ya, ini aku bandingin Ya, sih, tapi nggak tahu deh Dokter Eko kalau misalnya banyak yang udah punya anak atau belum ya ini ya. Nanti aku ngomong gini, kayaknya nggak apa-apa, kalau yang nggak apa-apa. belum punya Tadi anak belum. tadi ada komen-komen, ada dokter siapa apa itu juga ibu rumah tangga sekaligus dokter. Jadi ada dokter-dokter nih yang lagi nonton juga dok. Tadi Oh saya lihat ada gitu, komen-komen. wah Dokter Eko Jadi, expansion banyak dokter ya jadi ternyata. seperjuangan, Iya, jadi jadi seperjuangan sama dokter Sonia. apalagi dokter ya, apalagi dokter tuh. Dokter menurut aku tuh sesuatu yang berat ya. Kalau aku kan memang dokternya lebih ke edukasi. Jadi aku dulu memang 5 tahun pertama sempat praktek, tapi habis itu aku kan emang lebih banyak ke edukasi ya, seminar, TV gitu. Nah, kalau dokter-dokter yang beneran praktek. Nah, dokter tuh kalau wanita juga ada yang misalnya bisa pilih jam waktu, jam praktek. Nah, kita kan bisa ada tuh pilih misalnya jam praktek berapa jam sehari. Tapi kalau yang dokter yang kayak obgyn, kemudian jantung, gitu kan kadang-kadang nggak bisa pilih-pilih waktu ya dok ya. Harus praktek sampai subuh, sampai malam, sampai Ya, jam 3 pagi gitu. Nah, itu ya kadang-kadang agak susah ya untuk kesian, ya maksudnya ya kesian si dokter itu juga gitu kan. Agak ya, susah lah mungkin bagi waktu sama anaknya. Cuman ya. kalau menurut saya sih sebenarnya oke aja. Yang penting asal anaknya ada yang didik, ngasih nilai-nilai. Yang penting nilainya dari kecil tuh. Karena waktu itu saya punya temen ya, dia itu dari kecil tuh dia apa orang tuanya tuh neneknya pedagang kaki lima, tapi terus sekarang dia bisa punya Ferrari gitu. Dan katanya dia tuh selalu teringat kata-kata nasihat dari neneknya yang bilang bahwa kamu itu ya jadi anak tuh harus punya akhlak. Jadi orang tuh harus punya akhlak. Walaupun nggak punya duit, yang penting harus punya akhlak gitu. Harus punya kepribadian. Kepribadiannya apa? Yang jujur, yang mau membantu, tidak merendahkan orang lain gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu tuh penting ditanamkan sama anak sejak kecil gitu. Ya. Mungkin bisa melalui cerita-cerita, kan cerita misalnya kayak Malin Kundang atau cerita Timun Mas lah, cerita apa aja, tapi harus ada gitu yang mendidik si anak itu dari kecil sehingga dia tuh yang penting punya karakter. Itu tuh paling penting ya dibandingkan masih sekolah juga tetap harus. Tapi sekolah kan bisa didapetin dari apa pendidikan bisa didapetin dari sekolah ya. Tapi kalau akhlak itu kan harus di karakter, harus dididik dari orang tua atau neneknya atau kakeknya sejak kecil sehingga tuh anak tuh waktu gede tuh keinget terus gitu. Oke, Masa ya. kemarin ya dokter Apel tahu nggak sih ada yang lagi digosipin, jadi ada Gimana? artis gitu. Artis dia ngomong kayaknya di radio gitu ya. Dia bilang padahal dia followernya banyak. Dia bilang, cuek aja deh. Aku mah nggak peduli deh. Nggak usah pakai masker. Juga ngapain juga nggak keluar rumah segala gitu ya. Maksud aku harusnya kalau yang banyak follower tuh kita harusnya mencontohkan Jadi role kan model ya. sesuatu yang benar. Iya, penting loh ya. Maksudnya kalau apalagi yang misalnya punya follower banyak, apalagi yang dokter gitu ya. Ya kalau dokter sih pastilah udah tau lah kesehatan penting gitu ya. Tapi kadang-kadang aku bingung ya, orang-orang lain tuh yang misalnya followernya banyak, tapi dia maksudnya mengedukasinya nggak bener gitu kan kesian ya sama followernya gitu. Dan itu Ya, kan ya, termasuk ke pembangunan karakter gitu. Dia kok terkenal tapi kok karakternya begitu gitu. Itu ya, kan harusnya peran orang tua dari kecil emang penting tuh untuk urusin ya. karakter ya terutama. Karakter. Ya, saya setuju banget dengan Dokter Sonia. Dan
bener banget dok yang tadi. Oh ya, ini dokter sangat bermanfaat petunjuk dokter mengenai akhlak nilai-nilai kehidupan. Nah, ini ibu rumah tangga sekaligus dokter, dokter Alvina. Ini dia yang komen-komen. Wah, ya teman-teman kita semua nih. Tapi memang benar ya dok, wanita karir tergantung pilihan. Kita mau yang kemana. Cuma mungkin kalau menurut saya kualitinya sekarang kadang gini dok, even though kita memiliki quantity dengan keluarga, tapi quality kita jarang. Setuju nggak dok? Jadi mungkin lebih ke quality juga. Quantity versus quality. Dokter pilih yang mana? Kalau quality versus quantity, dokter pilih yang mana? Kalau bisa dua-duanya, cuma kalau saya lebih ke quality mungkin gitu. Sama aja kalau kita quantity banyak tapi kita nggak ada komunikasi, di rumah sibuk gadget masing-masing, itu sama aja kali ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Lebih ke quantity. Iya, benar-benar quality ya, quality. Ya. Tapi quantity itu kalau untuk anak terutama ya, sama aku percaya sih quantity itu tetap harus ada sih ya. Maksudnya kita harus spend waktu. Jadi tuh aku banyak cerita. Kalau nostalgia nih dok ya, zaman dulu ya kita di fakultas ya. Aku tuh sering banget. Oh ya, maaf dok, saya potong. Berarti dokter lulusan dokter jadi Jakarta ya? Iya, di Jakarta aku dok, di UI, di FKUI. Oke, ya. Nah itu dulu aku banyak banget lihat kakak kelas aku dulu kan, jadi aku kan prakteknya di RSCM, maksudnya koasnya di RSCM, jadi tuh banyak banget PPDS, jadi yang belajar spesialis, jadi tuh kita ngumpul semua dari koas sama yang belajar spesialis gitu dok. Sama konsultan-konsultan, jadi kan ngumpulnya banyak banget ya generasinya gitu. Aku suka lihat-liatin gitu kan. Oh iya, suka gosip-gosip gitu kan, dulu banyak gosip tuh. Misalnya ada yang dokter kan suka jaga malam, misalnya deket sama adik kelasnya, sama koas, atau ada sama suster. Jadi itu aku melihat, dan terus kadang-kadang ada tuh yang bisa sampai, amit-amit ya, cuma maksudnya sampai divorce gitu. Divorce antara suami istri dokter itu gitu, karena mereka akhirnya jalan masing-masing ya. Kalau terlalu sibuk tuh akhirnya orang tuh kayak jalan masing-masing. Apalagi kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin hobi yang sama. Jadi misalnya suami atau istri hobi sesuatu, ada perkumpulannya misalnya motor kayak mobil kayak atau maraton kayak gitu ya. Tapi kalau kita nggak suka ya kita bisa ikut lah kadang-kadang gitu ya, menurut aku ya, aku sih tetap ikut gitu. Soalnya kalau nggak ada quality time berdua tuh lama-lama sendiri-sendiri loh, yang satu hobi apa, yang satu hobi apa. Aku pernah tuh ketemu teman aku akhirnya pacaran deh sama teman yang sehobinya lagi itu gitu. Soalnya tapi memang benar ya dok. Tadi dokter Vito ini masuk, hai dok. Hai dok, kita besok bertiga. Jadi oh ya, jadi nantikan di masing-masing Instagram kita ada deh something bertiga yang ada collab ya, collab. Nah, apa tadi ya? Tapi memang benar ya dok, kadang-kadang di kedokteran karena mungkin koas barengan, di rumah sakit barengan 24 jam, sometimes ya kita cuma lihat-lihat dia aja, jadi kadang-kadang ya dokter buat dokter gitu, tenaga medis buat tenaga medis kadang-kadang ya. Gimana dok? Tapi ada juga yang pacaran sama anak fakultas lain sih. Cuma maksudnya sering terjadi selingkuhan gitu loh. Kalau menurut aku ya dok, yang kalau dari tempat dokter ya, cuman kayaknya dulu tuh wah lumayan gitu. Soalnya kan sampai malam ya dok ya, udah gitu kan malam bosan ya dok ya, sampai kita kan jaga malam gitu kan bosan kadang-kadang, maksudnya ngejain pasien dulu ya. Udah deh mungkin iseng-iseng ngobrol-ngobrol gitu loh dok, lama-lama kan keterusan dok. Bener banget. Saya takut berbicara kalau ini yang begitu ya. Yang takut banyak tersinggung. Kita nggak sebut nama dok. Nah dok, berkaitan juga saya mau tanya lagi tadi kan, dan berarti dokter lebih banyak waktu bonding dengan keluarga. Nah, sekarang sebagai seorang ibu di rumah, mungkin apa ya kekhawatiran terhadap corona. Nah, dokter Sonia gimana tuh? Berkaitan juga dengan selebriti tadi yang santai keluar rumah gitu. Dokter Sonia gimana di rumah, mempraktekkan sterilitas atau harus gini gimana dok? Iya, aku kan juga sambil bantu Kemenkes juga, sama bantu bareng dokter Monica, aku lagi membantu untuk mengedukasi terapi plasma untuk masyarakat. Jadi COVID ini itu kan kita bisa pencegahan. Ya, kita bisa pencegahan, dan sekarang tuh bisa mengobati dengan terapi plasma, karena sementara belum ada vaksinnya, dan virus itu kan nggak ada obatnya. Nggak kayak bakteri kan, virus, kalau bakteri kan bisa ada antibiotik, cuman kalau virus kan kita harus diperangi dengan imunitas daya tahan tubuh sendiri. Nah, itu kan nggak ada obatnya. Makanya kita tunggu vaksin aktif itu masih ada sampai penelitiannya 18 bulan, masih lama banget. Dan sekarang kan baru bulan keempat kelima kan untuk COVID ini baru ada.
Jadi sementara kita yang lakukan adalah dengan vaksin pasif, yaitu kita ngambil antibodi. Jadi seseorang yang sudah sembuh dari COVID selama 2 minggu, kemudian dicek PCR, tes PCR dengan swab di tenggorokan, kemudian di 2 kali PCR udah sembuh, udah negatif, nah dia itu boleh menyumbangkan donor plasma. Sebenarnya di rumah sakit udah beberapa yang bisa di Jakarta tuh RSPAD, terus Supomo di Semarang, di Surabaya ada, di Bali juga ada. Nah itu kita sebenarnya di semua PMI itu bisa donor darah, tapi yang diambil kemudian di mesin plasmaferesis diambil plasmanya aja. Nah plasmanya itu mengandung antibodi untuk melawan COVID. Nah antibodinya itu nanti bisa dimasukin freezer, kemudian dibagikan ke orang-orang. Nah siapa yang membutuhkan terapi plasma itu biasanya adalah orang-orang yang sakit COVID tapi agak parah. Jadi gejalanya ada sesak napas. Jadi COVID itu ada yang virusnya ringan, sedang ataupun berat. Nah kalau yang ringan itu jadi gejalanya mungkin cuma batuk, pilek, demam. Itu bisa pakai telemedicine. Kemudian tes rapid test kan bisa ada yang ke rumah sakit, ada bisa yang ke rumah sekarang. Cuman yang dari ujung jari kan pakai rapid test itu ada imunoglobulin ada nggak, antibodinya udah ada belum. Nah kalau antibodinya ada, nah kita bisa ke rumah sakit untuk tes PCR kan, tes nasofaring itu. Kemudian tes swabnya. Kalau misalnya ada sesak napas itu kan harus cepet-cepet dirawat ya. Dan kita tuh bisa minta sebenarnya pasien untuk minta terapi plasma. Akan mencarikan plasma, dan kita juga lagi bikin aplikasinya. Jadi aplikasi untuk perjodohan donor plasma. Karena donor plasma itu kita harus sortir yang sama golongan darah dan resusnya. Sama seperti transfusi darah gitu. Jadi harus disamakan donornya dan disamakan golongan darah dan resusnya, kemudian baru di-matchingin dan dikasih. Halo, signal mungkin ya. Signal tadi dok. Oke, lanjut dok. Iya, jadi terapi plasma itu jadi sebagai infus antibody gitu dok. Tapi yang didapat dari orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah itu kan untuk pengobatan. Nah untuk pencegahan, sekarang kita harus apa? Karena kan juga Indonesia ini kan penduduknya banyak banget. Mungkin kita belum bisa terlalu disiplin seperti Taiwan. Taiwan kan katanya udah zero case karena mereka tuh benar-benar disiplin. Social distancing, kemudian pakai masker kemana-mana. Kita aja kemarin franchise waralaba ada yang bikin acara gitu kan sampai didenda 10 juta. 10 juta pun itu mungkin terlalu murah untuk kalau semuanya kena corona. Berapa tuh biaya yang diperlukan untuk merawat corona? Sedangkan satu hari misalnya pakai ventilator aja udah 15 juta kan katanya. Nah, terus kalau saya potong sedikit dok, mohon maaf. Nah, plasma ini sangat saya tertarik dengan plasma. Plasma ini gimana dok? Sudah dikerjakan sekarang? Sudah di trial? Udah. Jadi terakhir Jokowi 11 Mei kemarin dia announce bahwa terapi plasma akan dilakukan uji coba secara besar-besaran. Jadi kan ini memang COVID kan baru Desember ya dok ya. Jadi belum ada terapi yang pasti. Di FDA pun di Amerika dia udah ngasih approval untuk terapi plasma ini dilakukan. Jadi sekarang di Jakarta dilakukan di RSPAD. Kalau orang yang mau nyumbangin donor plasma itu bisa ke RSPAD. Jadi orang yang udah sembuh dari COVID 2 minggu itu bisa ke RSPAD. Atau orang yang nggak bergejala tapi dia rapid test. Kan suka rapid test sendiri tuh ya, iseng ya. Kadang-kadang dibagiin gratis dari bank atau dari mana, rapid test sendiri. Dan dia imunoglobulin G-nya positif misalnya, tapi dia nggak pernah bergejala. Nah itu berarti dia infeksi, tapi dia tidak bergejala, asimptomatik. Nah itu dia bisa menyumbangkan juga donor plasma setelah nanti dites PCR 2 kali itu negatif gitu. Nah itu dia bisa donor plasma. Itu di Jakarta RSPAD, Rumah Sakit Supomo di Semarang, dan di Surabaya ada, di Bali juga ada. Itu nanti jadi belum seluruh Indonesia ya dok ya? Belum seluruh Indonesia ya? Belum dok. Makanya kalau bisa nih teman-teman dokter gitu yang mungkin yang ada di berbagai penjuru Indonesia, mungkin dokter di Manado dok, di Sulawesi itu belum ada dok. Kalau misalnya bisa membantu agar rumah sakit tuh bisa menerima donor darah. Tapi emang sih itu harus yang punya mesin plasmaferesis. Iya, kalau nggak ada mesinnya. di PMI.
Bisa di PMI. PMI itu punya, Palang Merah Indonesia tuh punya. Jadi bisa rumah sakitnya itu bekerja sama dengan PMI. Jadi nanti PMI yang ngambil menyaring dari semua bakteri-bakteri dan virus yang lain, kemudian disimpannya di rumah sakit, Dok, di freezer. Karena plasma itu bisa disimpan di freezer cukup lama gitu. Oke, Sehingga nanti kalau ada rumah sakit yang membutuhkan, itu bisa langsung segera dikirim. Biasanya pakai cooler, jadi coolernya udah dibikin juga sama Pak Handoyo, orang ITB. Dia bikin cooler yang ada termometernya, jadi diisi ice pack. Jadi itu kayaknya harus, pokoknya harus kayak 2 derajat gitu, pokoknya harus di apa ya suhu suhu sesuai freezer suhunya, gitu. suhu tertentu ya. Iya, itu nanti bisa dikirim-kirim ke rumah sakit yang banyak menangani COVID, Dok. Terutama, tapi dia harus tepat. Masuknya itu harus saat mulai sesak napas. Jadi nggak boleh setelah 2 minggu sesak napas. Bukannya nggak boleh, cuma maksudnya penyembuhannya tuh akan lebih lama. Karena kan dokter tahu itu kan COVID kan ada 3 sesi ya. Sesi yang Ya, pertama dia mulai dari yang batuk, pilek, demam gitu. Kemudian sesi kedua mulai sesak napas dan mengganggu pernafasan. Terus sesi yang ketiga itu adalah cytokine storm itu. Jadi radang. Radang terjadi dalam tubuh si orang tersebut, ya, terutama kalau orang itu memang punya genetically secara imun itu gampang banyak radang gitu, Dok. Makanya salah satu obat-obat yang dipakai dalam COVID ini adalah obat radang yang banyak dipakai di orang-orang yang rematik artritis gitu, rematik gitu. Karena memang ternyata radang itu kemudian yang merusak semua organ-organ yang lain. Nah, pas di saat mulai sesak napas itu harus dimasukin terapi plasma sehingga penyembuhannya tuh akan berangsur lebih cepat sekali dibandingkan kalau nggak dipakai terapi plasma, maka dia akan takutnya, apalagi kalau udah tua ya, atau ada komorbid lain, penyakit lain seperti hipertensi, jantung, kolesterol, itu takutnya kan bisa agak parah gitu, Dok, merusak paru-paru, jatuh ke ventilator gitu. ya Tapi kalau bergejala, dipakai gejalanya lebih parah. pakai terapi plasma saat mulai paling nggak 2-3 hari saat mulai sesak napas itu berangsur-angsur akan cepat membaik dan bukannya memburuk gitu. Makanya Oke, harusnya dilaksanakan di terapi plasma. Di Bali iya tuh udah dilaksanakan di Bali. dan mereka lumayan bisa dia kan Bali dipuji kan sebagai salah satu kota yang bisa menangani dengan cepat Ya, gitu ya COVID benar. ini dan COVID banyak ini. kematian gitu. Iya, jadi mudah-mudahan ya plasma ini bisa tersebar merata di seluruh Indonesia sebelum kan tunggu vaksin, tunggu obat kan butuh proses. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu dok ya. Oke dok, nah Iya. itu kan secara global dok. Nah, untuk di rumah dok, penerapan ke keluarga gimana dok? Nah, Kan kita pencegahan tahu bersama, kita ya. apakah dokter Itu setuju kan nggak? kalau udah Lebih pilih sakit. lebih pilih cuci tangan atau disinfektan dok? Kalau dokter, gimana dok? Nah, iya tadi kan kita udah ngomongin tentang yang jatuh sakit, Dok ya. Sekarang Kita kita ngomongin harus menjadi sehat. Soalnya yang kan sehat sehat itu gimana? tetap lebih lebih murah dan lebih oke dong, Dok, daripada sakit ya nggak, Dok? Jadi kita harus Ya, mempertahankan kesehatan. Gimana dengan cara cuci tangan sering-sering gitu ya. Tapi aku juga pilih-pilih sabun cuci tangan. Memang yang antiseptik, tapi kalau bisa yang ada moisturizer-nya, Dok. Kenapa? Karena kalau nggak sayang dong, Dok, tangan kita gitu ya kan, biar tetap halus, jangan ya, kering. Apalagi kalau yang ada genetik dermatitis ya atau radang ya kan bisa gampang kering gitu. Jadi harus cari yang balik moisturizer. Tapi so far sih aku emang demen banget cuci tangan dari dulu, Dok. Orangnya dari kecil udah diajarin ayah buat sering cuci tangan karena ayah ibu aku dokter. Jadi aku suka banget cuci tangan. Jadi aku harus pilih-pilih memang yang anti kuman, antiseptik tapi yang ada moisturizernya. Sama juga sama hand sanitizer. Jadi kan menurut WHO yang di-approve tuh adalah alkohol untuk membunuh coronavirus ini gini ya. Karena dia tuh beralkohol berfungsi dengan cara menghancurkan lapisan lemak luar dari si virus corona virus, benar. sehingga dalamnya juga hancur. Nah itu, jadi kita bisa bawa hand sanitizer yang ada alkoholnya, tentunya ada moisturizernya juga ya, biar nggak kering. Itu bisa dibawa kemana-mana di saat kita tidak ada sabun dan air mengalir gitu kan, misalnya nggak deket-deket gitu ya. Kan kita kadang-kadang tetap misalnya butuh makan atau butuh pegang muka kita gitu kan ya. Nah itu bisa pakai hand sanitizer karena kalau belum dikasih hand sanitizer yang ada alkohol, hati-hati jangan pegang mulut, Ya. mulut, Area masuk hidung, kuman mata. lah ya. Iya, pokoknya nggak boleh. Benar. Apalagi dokter ekles, dokter kulit ya. Pasti tahu ya dok ya, kita nggak boleh pegang-pegang muka ya dok ya. Biar mukanya selalu kinclong kayak dokter ekles. Kalau enggak bisa jerawatan deh dok. Kalau kita pegang-pegang muka kita ya dok Nah, ya. Aku aja benar. kadang-kadang ya kalau di event-event gitu kan cium pipi gitu ya. Ya, Jangan nempel deh kalau bisa ya dok ya. Iya nggak dok? ya, Dokter iya ekles kalau betul. cium pipi nempel nggak dok? Eh, tergantung dok sikon ya.
Gitu ya. Kadang-kadang kan takutnya bukannya kita sombong ya, cuman itu bisa transfer bakteri loh dok ya Penularan, nggak? Kayak ya. sekarang kan, Ah. ya sekarang kan nggak boleh salaman dok. Ya terus bisa Nah, juga yang penting pakai ruangan nih, nah, ruangannya juga. Nah dokter tahu kan kalau WHO bilang bahwa kuman corona itu sekali orang bersin atau batuk itu berjuta-juta keluar dan bisa langsung menempel di perabotan, sofa, karpet, meja, kursi, telepon umum. Nah itu semua dan bisa bertahan sampai berhari-hari. Itu bisa disemprot dengan disinfektan spray yang ada alkoholnya juga tuh dok. Nah ini nih contohnya pakai Love Me oh, gitu, oke, yang oke, dijual oke. di Ekles online juga ya dok. Benar. Dijual Ekles online store. Jadi Love Me ini dia tuh organik antibakterial spray dan antivirus juga dok. Jadi isinya etanol organik yang bisa untuk antivirus juga. Jadi dia melarutkan selaput luar lemak dari virus corona sehingga hancur sampai ke dalamnya. Dan dia juga food grade dan dia juga safe buat keluarga. Jadi bahannya tuh food grade. Jadi sebenarnya nih bisa buat food lah gitu ya, food grade. Dan kita ada beberapa aroma juga nih khusus buat yang suka wangi-wangian. Jadi ini tuh sebenarnya berfungsi sebagai odor eliminator. Jadi dulu waktu sebelum ada corona dipakai biasanya buat yang punya baby di rumah karena butuh steril-steril. Kan sekarang semua harus steril ya dok ya, karena corona ini kan sangat pesat gitu dok. Ya, Maksudnya perkembangannya. menularnya itu sangat gampang. Nah makanya pakai sekarang alkohol disinfektan spray. Dulu mah dipakainya mungkin buat keluarga, buat baby atau buat orang-orang yang sangat suka kesehatan. Kayak saya kan orangnya emang doyan kesehatan banget dok ya. Jadi kalau misalnya anak batuk, pilek atau diare, nah itu kan anak 3 kan bisa nular satu ke tempat yang lain ya dok ya. Jadi aku langsung semprot-semprot, apalagi kalau diare itu harus disemprot pakai disinfektan spray ada alkoholnya, karena kalau nggak kuman-kumannya kan bisa terbang juga kan dok. Kalau dari WC, toilet gitu bisa menular ke orang lain. Jadi saya selalu spray. Atau kalau misalnya kita lagi di WC lagi bau, nah atau yang suka ngerokok gitu ya, aku sih puji Tuhan sih di rumah nggak ada yang ngerokok sih dok. Cuman kalau ada tamu atau ada yang agak bau-bau rokok, nah itu bisa disemprot karena dia tuh bersifat odor eliminator. Jadi dia mengikat. Jadi dia bukan numpuk pakai bau wanginya, tapi dia mengikat bau dan Bau. menetralisirkan. Iya, jadi benar-benar baunya tuh bisa hilang. Oh ya, dan bagus juga buat yang punya hewan peliharaan. Kenapa? Karena hewan peliharaan itu dia ya, walaupun kita sayang dia ya, cuma kan dia jarang mandi. Udah gitu kakinya kan kemana-mana tuh muter-muter ya. Nah itu takutnya dibawa kuman-kuman kan ke dalam rumah, ke dalam sofa, karpet. Nah itu penting banget nih punya si Love Me antibakterial, antivirus spray ini gitu. Dan juga bisa buat tungau ya kalau kita alergi. Itu kan kadang kasur kan berat banget tuh ya. Aku di rumah aku kan misalnya kasur berat-berat, aduh kalau buat jemur gitu kayaknya suka kecapean gitu. Nah makanya spray aja pakai Love Me, jadi dia yang gatel-gatel gitu bisa hilang biasanya. Jadi kita nggak gatel-gatel, soalnya kan di mana-mana kan banyak kuman ya. Jadi aku emang dari dulu kan ya namanya juga dokter ya, kita suka Ya. kebersihan, suka kesehatan gitu. Makanya jadi berguna banget nih si Love Me Ya. antibakterial. Dan juga ada banyak warna-warninya dok, banyak wangi-wanginya, Baunya. Ya. beda-beda. Jadi Iya. jadi dok ketakutan akan apa ya? Ketakutan akan corona di rumah ataupun apa bisa kita atasi juga ya. Maksudnya dengan hal simple Iya. things, misalnya menyemprotkan disinfektan dan sebagainya. Dan berarti Dan disinfektan ini bukan cuma sekedar disinfektan juga, tapi sebagai apa? Filter apa? Dari bau-bau yang tidak sedap ya, berarti ya dok ya? iya, dia menetralkan bau-bau yang tidak sedap gitu. Dokter misalnya nggak suka bau apa? Iya, iya, aku juga nggak suka rokok sih. Memang bau rokok yang paling aku nggak suka juga Rokok bau ya. rokok. Heeh. Ini kalau bau sih biasanya ini ya. Mungkin kadang-kadang kalau ada yang sensitif sama bau toilet kan, dok. Atau Bau balik di toilet. toilet. Iya. Kemudian mungkin bau pampers bayi gitu kan. Kadang-kadang kan Terus, atau bau ya segala bau-bauan yang mungkin misalnya bau makanan yang sepatu, terlalu tempat-tempat sepatu biasanya di rumah-rumah tuh ada oh iya, iya tempat-tempat tuh sepatu. tempat sepatu, bener. Ini juga bisa buat sepatu loh dok, desinfektan spray. Jadi kan kenapa bisa ada bau? Bau itu bisanya terjadi karena ada jamur dan ada bakteri kan dok. Nah sepatu kita itu kan biasanya kita kan pakai terus harian dok, jadi kan lembab dok.
Nah, itu Jadi adalah bisa ya, sarang bisa kuman disemprot ya. dan bakteri. Jadi bisa ini disemprotkan si etanol organik ini, dia akan membunuh kuman dan bakteri. Kan udah ada ujinya, udah ada depkesnya juga, ada uji sertifikasinya di beberapa lab juga, itu dia bisa sampai 99,9% untuk menghancurkan banyak bakteri gitu, Dok. Jadi Jadi bisa untuk bau-bauan deh. Pokoknya jadi yang di tidak samping sedap. menuntaskan bakteri, virus, bisa juga menetralisir bau-bau. Jadi Iya, ya, jadi penting kekhawatiran kita banget. Dan tentang jadi kita gimana bisa Kak? aman sekarang di rumah ataupun di kantor nanti dengan spray disinfektan spray ini, disinfektan aerosol alkohol ini, karena ya kan kita kayaknya nih nggak bisa terbebas nih dari virus corona 100% tuh nggak bisa, Dok, gitu. Jadi mungkin ini nanti akan menjadi Habit. seperti demam berdarah lah misalnya, Dok. Seperti demam berdarah. Jadi yang ada terus dan harus kita harus menjaga kebersihan nih sekarang utama. Ya, Jadi nanti ya. apalagi kalau 1 Juni misalnya PSBB-nya dilepas ya, Dok ya. Wah, itu pasti akan ada peraturan protokol kesehatan yang ketat, Dok. Kayak di misalnya di tempat dokter, di klinik, di kantor, di restoran gitu kan, harus pastinya semprot disinfektan spray, Dok. Karena kalau enggak bekas kerumunan orang banyak gitu, aduh, takutnya Bisa jadi jadi klaster ya baru. sumber penularan juga dok ya. Jadi memang ada Iya, hikmahnya juga ya dok ya dengan pandemi ini bahwa kebiasaan kebersihan yang bagus akhirnya di reminding lagi ke kitanya. Ya dok ya. iya, Jadi iya. Kayak dulu kan kayaknya cuma kita doang tuh, Dok, dokter-dokter yang peduli kesehatan. iya Sekarang semua orang jadi harus peduli kesehatan. Karena kalau enggak kan mereka gimana mau survive? Udah gitu ekonomi. Ekonomi nggak akan bisa kembali pulih kalau misalnya masyarakatnya kan nggak sehat. Sama terus ketakutan kan akan coronavirus. Jadi makanya penting banget gaya hidup sehat sehingga kita bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, kayak kalau misalnya infeksi. Infeksi kan kita dulu pernah belajar, Dok, ada triangle infeksi iya kan, Dok? betul. Jadi yang pertama itu host. Jadi tubuh kita tuh harus meningkatkan imun dengan cara makan makanan yang bergizi, makan suplemen yang cukup. Kalau kita lagi misalnya lagi capek, kemudian tidur yang cukup 8 jam, olahraga teratur, sama pelampiasan stres. Jadi kita harus bahagia, Dok ya. Nah, itu yang pertama dari hostnya tubuh kita sendiri. Yang kedua itu dari virusnya. Jadi seberapa ganas virus itu atau lemahnya virus itu. Jadi bisa menginfeksi. Dan yang ketiga, ujung ketiga adalah sanitasi atau lingkungan kita. Jadi tergantung Environment. lingkungan. Kalau kita jorok lingkungannya gitu ya, berdesak-desakan, kemudian banyak kuman. Nah, itu kan ya susah juga, kita gampang terinfeksi. Kalau misalnya kita sanitasinya bersih, kita sering cuci tangan dengan teratur, pakai hand sanitizer yang ada alkoholnya, dan juga semprot ruangan, pakai disinfektan spray yang ada alkoholnya. Nah, itu kita bisa meminimalisirkan penularan corona gitu, Dok. Cuma Makanya itu memang gini penting dok, lah, Dok. pentingnya akhirnya jadi ke habit kebiasaan yang baik. Akhirnya saya yakin ya bisa ya kita selalu menyediakan hand sanitizer, antiseptik. Kadang-kadang apalagi di Jakarta dok ya, kita tidak dapat menghindari misalnya setelah PSBB ataupun keadaan normal, kita tidak dapat menghindari kepadatan karena saking padatnya di Jakarta. Misalnya ngantri sesuatu, ya kan dok? Misalnya ada pun yang naik mungkin bus tempat umum berdiri-berdiri dan sebagainya, kita nggak bisa menghindari hal seperti itu ya dok ya. Nah itu sebenarnya mungkin Iya. ada prepare seperti hal-hal simple thing sebenarnya, tapi sebenarnya yang sangat berguna untuk kesehatan seperti hand sanitizer, spray antiseptik ya, gitu ya dok. Iya, dan masker tentunya, Dok ya, masker Oh tuh iya, harus masker, dipakai. penting banget, Iya, penting banget. aku mau jelasin juga ya, masker Gimana itu dok? masyarakat mungkin bisa diedukasi, kan di sini banyak dokter-dokter ya, mungkin dokter-dokter di sini bisa mengedukasi masyarakat, itu kadang-kadang mereka pakai yang 3 ply itu ya, sebenarnya sih kayak masker kain cukup untuk masyarakat. Misalnya yang punya ada uang tambahan, mungkin mau beli yang 3 ply karena dia bisa lebih menyaring partikel yang Filter. kecil-kecil, tapi itu jangan suka dibalik pakainya, Dok. Jadi kadang-kadang tuh masyarakat ada yang bilang, oh dibalik gitu katanya, buat yang sehat dibalik pakainya, padahal kan semua lapisan itu kan udah ada fungsinya, Dok. Yang luar Fungsinya itu benar, buat menyaring debu, yang tengah untuk menyaring yang lebih lebih kecil-kecil, filter yang partikel lebih kecil. kecil-kecil, yang dalam itu buat menyaring yang misalnya kita lembab basah dari air liur kita. Nah, itu kalau dibalik kan fungsinya gimana? Jadi kan yang nggak berfungsi dengan maksimal gitu, Dok. Nah, itu Ya, harus itu, Dok. harus Harus diluruskan dikasih gitu. tahu. Jadi kadang-kadang Diluruskan. mencari info setidaknya yang benar ya dok ya, gitu. Nah Iya. dok, mau sejam dok, tidak terasa Dia udah. sejam ya? Ya ampun. Yes, 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 yes. Nah, gimana dok? Ada terakhir mungkin pesan tips-tips singkat mungkin terakhir bagi yang menonton gitu.
Ya, jadi sebaiknya kita menjaga kesehatan kita agar kita bisa selalu sehat dan tidak sampai terjerumus ke penyakit sakit ke corona ya dok ya, karena kalau udah sakit kan mahal banget, biayanya juga mahal. Jadi sebaiknya kita menjaga kesehatan kita dengan cara pakai masker, terus social distancing, kemudian menjaga kesehatan, makan yang teratur, tidur yang cukup, imunitas yang tinggi, kemudian cuci tangan yang sering-sering, pakai hand sanitizer, kemudian pakai desinfektan spray, jangan lupa karena Jangan lupa. desinfektan spray banget, iya untuk ruangan kita karena virus itu bisa lama um, tinggal di perabotan, sofa, dan tempat-tempat yang bekas bersin batuk itu kalau misalnya kita tidak semprot dengan desinfektan spray. Gitu, Dok. Ini oh oke. Berarti yang antiseptik ini antiseptik lagi antiseptik spray ini berarti aman juga ya dok ya untuk bayi ya dok ya? Iya, 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 aman untuk keluarga. Aman untuk keluarga, Dok. Keluarga. Oke. Nah, Ya. jadi Ini ada yang nanya ini. Tapi iya, ya nggak apa-apa ya, nanti antiseptik aman. bisa di DM Jadi, balik. kalau koronanya sudah terlanjur hidup ke area tenggorokan, jadi karena awal-awal saya suka kumur air garam untuk tenggorokan saya. Iya, Spray air garam antiseptik. memang bagus, Dok. Spray tenggorokan sih mungkin spray antiseptik yang aman mungkin itu ya gargle antiseptik biasa kan udah banyak ya dok ya, kalau gargle antiseptik ya dok ya bisa dipilih, banyak juga kan pilihannya di apotik kalau gargle antiseptik. Ya, jadi bisa sebenarnya. Jadi antiseptik segala pokoknya kebiasaan hidup yang bersih itu sebaiknya ya itu yang kita di reminding hikmahnya yang kita dapat juga dari pandemi corona ini kebersihan untuk kebiasaan untuk hidup bersih. Ya dok ya. Benar Yes, kan? jadi kita bisa habit ya dok ya, habitnya bisa hidup bersih, hidup sehat. Jadi semuanya tuh bisa menjadi habit deh, bisa menjadi habit hidup sehat karena kita memang sebenarnya tuh harus penting kan bersih itu bersih kan pangkal sehat. Ya, jadi kita harus menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, ruangan kita itu harus kita jaga untuk kita bisa menjadi sehat. Dan jangan lupa juga kita harus bahagia. Bahagia itu harus dari diri kita sendiri dok, biar kita Oke. bisa bahagia dan bukannya dari uang lain atau seberapa banyak uang yang kita punya atau seberapa banyak harta, tapi harus bahagia dari dalam kita sendiri dan harus dari melakukan hobi-hobi kita gitu Benar, misalnya benar. Saya dan sangat harus setuju. bersyukur biasa. Benar, saya sangat setuju. Karena dari dalam pun itu juga akan berpengaruh dengan imunitas tubuh secara tidak langsung ya. Benar dok ya? Iya pasti dong, Pasti. yes. Oke. Terima kasih Dokter Sonia untuk waktunya. Terima kasih Dokter Ekles. Dan Love Me bisa tersedia di Ekles online. Ekles Online. Ekles Online Store bisa dapatkan ada promo-promo menarik. Ini sebenarnya bukan sekedar jualan sih, kita mengedukasi yang bahwa ini penting juga untuk masyarakat bahwa kebersihan, semprot antiseptik itu juga sangat penting untuk kita. Ya, bukan Iya. hanya sekedar jual atau jualan semata atau gimana, tapi Iya, tapi emang benar-benar penting ya dok ya. sangat Iya, karena penting. memang iya, saya juga dari muda tuh dok. Dulu tuh Udah sebenarnya saya kebiasaan pakai gitu. merek luar negeri dok. Tapi karena kemudian susah udah nggak bisa cari di Indonesia, kemudian juga dolar naik, import juga susah. Nah makanya pakai Love Me nih yang Love Me yang dibikin di Indonesia gitu. Ya, Tapi dengan jadi teknologi Jepang dan bahan-bahannya juga yang food grade, organik, aman, dan juga ada beberapa bahan juga dari Eropa gitu dok. Jadi memang benar-benar terjamin deh kualitasnya untuk dokter choice deh. Jadi aku bareng dokter Reisa kemudian bikin ini Love Me. Oke, bisa dapatkan di Ekles Skincare Online Store. Untuk giveaway, nanti pantengin di story kita masing-masing siapa yang akan mendapatkan online store. Terima kasih Dokter Sonia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sukses selalu dok, jaga kesehatan, salam sama keluarga, dan ya dok ya kita spoiler dikit, kita ada kolaborasi, nantikan terus ya kolaborasi saya, Dokter Sonia, dan ada dokter tadi sih, Dokter Vito yang Dokter udah ganteng-ganteng lainnya ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak. Thank you. Sampai ketemu besok ya dok. Sampai ketemu besok. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa tanyakan di kolom komentar saya, Dokter Ekles atau Dokter Sonia, ataupun by DM silakan gitu. Ataupun bisa ditanyakan di live Instagram selanjutnya gitu. Oke dokter, terima kasih. Oke, selamat bermalam Sabtu. Iya, bye bye, thank you.